bisa nggak kita menjalankan perusahaan masih rugi? Bisa. Bisa, itu normal banget ya. Jangan khawatir langsung, wah nggak jadi deh gitu ya. Karena di dalam rencana bisnis kita itu kan bukan hanya 1 bulan yang kita lihat. Efektif dan efisien ini satu hal yang menjadi tujuan ya Pak Kris. Kalau kita lihat banyak juga orang yang merasa sudah efektif, merasa sudah efisien, omsetnya banyak, pengeluarannya sedikit, tapi di atas kertas ya, kenyataannya tidak ada gitu. Kalau Anda tidak mengukur, dari mana Anda tahu apakah Anda efektif? Artinya, artinya dari beberapa ini ya yang small business yang teman-teman bilang kayaknya omset gue banyak, pengeluaran gue sedikit, labanya banyak tapi duitnya nggak ada katanya. Mungkin karena ini bercampur kali ya antara uang bisnis dengan uang pribadi begitu. Nah, itu topik yang berbeda. Berbeda ya. Oke. Banyak pebisnis yang mencampur adukkan uang pribadi dengan uang perusahaan sehingga dia bingung ya, dia menganggap uang perusahaan uang pribadi sehingga boleh dipakai seenak-enaknya, atau uang perusahaan mengambil uang pribadi untuk dijadikan modal kerja. Ya, memang itu sebaiknya terpisah dengan jelas. Nah, hubungannya dengan tema kita adalah milikilah laporan keuangan. Lebih jelas ya, mana uang pribadi, mana uang perusahaan. Bicara tentang efisien, apa faktor-faktor biaya yang bisa ditekan sebetulnya, Pak? Macam-macam. Karena itulah, karena biaya kita itu banyak sekali, maka di setiap komponen penggunaan biaya itu ada caranya. Nah, makanya kan efisien itu sebenarnya bicara, kalau kita perhatikan, efisien sebenarnya sedang bicara cara. Jadi kalau Mbak Ri ditanya, gimana cara kita di pos mana nih yang bisa ditekan? Di setiap pos biaya itu ada cara untuk membuat dia efisien. Ya, ada caranya. Contoh, listrik supaya efisien. Nah, listrik siapa yang pakai? Digunakan buat apa? Buat pendingin, buat penerangan, buat komputer, buat segala macam. Caranya bagaimana supaya dia efisien. Lalu ada penggunaan manusia, sumber daya manusia, yang bagian barangkali biaya yang cukup besar atau bahkan terbesar di beberapa retail. Ada lagi tentang biaya sewa, menempati gedung itu. Ada caranya supaya efisien. Ya. Silakan. Baik. Oke, ini ada dari Pak Zaki ya. Kalau usaha baru mulai harus efektif dulu atau efisien? Kalau efektif nanti sambil berjalan waktu bisa dibikin efisien. Tapi kalau modal terbatas nanti nggak bisa buat modal lagi. Gimana menurut Pak Guswai? Oke. Nah, ketika kita baru memulai, kalau sampai terpojok antara efektif dan efisien, lihat saya lebih, daripada saya menjawab tebak-tebakan, saya akan jawab, itulah gunanya kenapa kita harus membuat bisnis plan. Bikin bisnis plan, di dalam bisnis plan itu sudah kelihatan apakah kita akan laba atau rugi di awal. Bisa nggak kita menjalankan perusahaan masih rugi? Bisa. Bisa, itu normal banget ya. Jangan khawatir langsung, wah nggak jadi deh gitu ya. Karena di dalam rencana bisnis kita itu kan bukan hanya 1 bulan yang kita lihat lihatnya 1 tahun, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, bahkan sampai tahun kelima. Itu ketika kita bikin bisnis plan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Di tahun pertama pun kita bisa lihat tuh, apakah dia ada potensi menghasilkan atau tidak.
Contoh nih, kemarin saya Ya, baru ya. memeriksa laporan keuangan bersama klien saya. Memang dia merencanakan rugi di 4 bulan pertama, lantas bulan 5, 6 sudah terlihat dia mulai profit. Ya, itu jawabannya Pak Jaki. Jadi tidak melulu efektif efisien, lebih baik kita ukur efektif dan efisien tadi diukur. Cara mengukur sudah saya sampaikan tadi. Anda harus punya plan, rencana bisnis, lalu Anda masukkan realisasinya. Lantas Anda akan tahu apakah dari awal saya sudah merencanakan bisnis saya profit atau tidak profit. Ya. Sudah ketahuan sebelum terjadi, sudah diputuskan. Ya, apakah bisnis langsung untung di tahun-tahun di bulan-bulan pertama? Jawabannya tidak selalu. Bisa langsung untung, bisa, tidak selalu. Ya. Makanya kita sudah punya rencana berikutnya, apakah manajemen kita berfungsi atau tidak sehingga bisnis kita dikelola efektif sekaligus efisien. Ya. Bagi saya bisa saja Anda kalau Anda tadinya mentargetkan saya masih rugi, dan Anda merealisasikan rugi juga, tapi lebih baik. Apakah Anda disebut efektif? Jawabannya iya, karena Anda lebih baik dari rencana yang sudah Anda tetapkan. Contoh nih, Anda masih membukukan rugi minus 1% di laba rugi. Tapi nyatanya Anda hanya rugi 0,5%. Efektif nggak, Mbak Riri? Efektif. Efektif, karena Anda melampaui yang Anda rencanakan. Lebih baik ngomong begitu ya, daripada kita bicara tanpa angka. Tidak ada angkanya, kita hanya bilang, kalau bisnis baru apakah efektif atau efisien? Saya akan menjawabnya dengan lebih netral. Ya. Bisnis plan Anda bilang apa? Kalau bisnis plan Anda bilang saya minus 1 di bulan pertama, dan Anda merealisasikan hanya minus 5, Anda berhasil. Anda efektif. Ya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Thank you. Lanjut ya. Ini dari Pak RM, Randy Marcel. Pak Kris, kalau dari contoh yang Pak Kris berikan, HPP dari barang yang terjual. Tapi gimana dengan stok barang yang berlebihan? Apakah itu mempengaruhi? Iya. Stok berlebihan mengganggu. Tergantung, Pak. Anda punya stok berlebihan tujuannya apa dulu ya? Tolong dibahas dengan manajemen. Kalau Anda melihat ini stok saya banyak banget menyebabkan angka inventory turnover saya tinggi. Asal Anda punya jawabannya, ada penjelasannya, dia tidak akan membahayakan, Pak. Dia tidak akan membahayakan. Apakah stok menjadi sumber tidak efisien? Kan kalau stoknya tinggi, maka inventory turnover Anda juga akan naik ya. Apakah ini tidak efisien? Efisien atau tidak? Terlalu cepat, kurang data untuk menjawabnya. Kalau akibat Anda pegang stok ini ada biayanya, ada cost. Ya, ada cost-nya, Pak. Selama biaya ini dalam kendali Anda, dalam hitungan Anda, tidak ada masalah juga. Makanya, balik lagi, menurut bisnis plan, biayanya masuk atau enggak? Biaya megangin stok ini, Pak. Ada kan orang pegang stok itu, biaya gudangnya naik. Contoh. Biaya gudang naik. Pegang stok itu muncul lagi di bawah sana interest. Ternyata dia pegang barang ini, dia memunculkan pinjaman. Interestnya naik. Bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya, di dalam bisnis plan, apakah biaya-biaya yang saya maksud ini sudah tercover? Tercover. Apakah efisien? Selama biaya itu tidak dilanggar, tidak dilampaui, masih di bawah budget, masih di bawah anggaran, masih dibilang efisien.
Ya, begitu aja. Oke. Selama dia sesuai rencana, si biaya-biaya ini sesuai rencana, maka dia disebut efisien. Mudah-mudahan menjawab. Silakan, Mbak Riri. Lanjut. Nah, Pak Hendra Rusli ya. Kalau stok dikip ada inventory cost ya Pak. Paling tidak ada bunga bank, resiko rusak dan sebagainya. Yes, mempertegas ya. Kalau kita pegang stok itu ada biaya. Betul. Bukan hanya biaya bunga ketika dia Anda pinjam modal kerja, pinjam dari bank untuk modal kerja. Lalu barang itu tertahan di gudang kita, tertahan di toko kita secara berlebih-lebihan, maka muncul biaya interest. Kedua, gudang kita kan pasti ada biayanya. Nah, barusan yang dicontohkan Pak Hendra, ada lagi ancaman berikutnya. Biaya nyimpen barang itu di dalamnya ada namanya biaya shrinkage. Jadi barang kita tuh bisa shrink, bisa menyusut. Menyusut itu nilainya menyusut. Penyusutan nilai macam-macam, akibat kualitasnya turun, bisa menyusut. Jumlahnya turun, menyusut. Jumlahnya turun tuh maksudnya hilang. Kok jumlah bisa nyusut, Pak? Iya. Tadinya 10, jadi 9. Itu namanya susut juga. Tapi ada penyusutan yang tidak terlihat mata, Mbak Riri. Tadinya kita pegang 100 kilo. Menyusut. Jadi kalau ditimbang lagi tinggal 97 kilo. Itu juga menyusut. Khususnya kalau kita pegang barang-barang fresh. Contohnya, Mbak Riri nyimpen di gudang kita itu barang yang fresh. Contohnya buah, ya, sayur. Itu bisa menyusut juga. Terima kasih Pak Hendra. Jadi termasuk shrinkage itu akan menjadi komponen biaya di dalam bisnis plan kita. Apakah masih sesuai? Jangan-jangan dia menjadi sebab kita tidak efisien. Ya, belum lagi gangguan non human ya. Seperti disebut Pak Jaki itu ada disimpan bukannya menjadi persediaan malah rusak karena digigit tikus ya. Nah, balik lagi, apakah orang gudang kita berfungsi atau tidak? Ini materi minggu lalu. Kalau gudang kita berfungsi, maka penyusutan itu bisa dikendalikan, bisa di-handle ya, bisa di-organize. Itu. Lanjut. Lanjut Pak Gede. Pak, kadang HPP yang didapat berbeda karena supplier utama kosong dan sangat mempengaruhi margin. Betul banget. Karena kita ganti supplier, HPP kita melonjak, maka kita akan mengukur di dalam ini tadi, Pak Gede. Lihat di sini, tidak selalu HPP kita itu berhasil dijaga di angka 20. Ya, kadang-kadang HPP kita jadi anjlok. HPP. Kalau HPP tidak selalu bisa dijaga di 80, kadang-kadang gara-gara tadi ganti supplier, HPP 85. Kita naik. Jadi 85. Akibatnya gross margin kita 15. Ya, bisa kan? Gross margin kita 15 dan ternyata kalau biaya operasi kita tetap 100, maka kita bukan jauh sekali dari rencana kita. Kita merencanakan 10% laba kita, tapi nyatanya tinggal, kan tadi si gross margin tinggal 15, dipotong 11, tinggal 4%. Maka kita disebut tidak efektif, meskipun efisien. Efisien, 100-nya tetap. Tapi kita gagal jualan, atau jualannya pun berhasil, tapi kalau HPP kita naik, gross margin kita turun. Ya, dengan format yang sama, Bapak Ibu bisa melakukan simulasi. Contoh, sales kita tetap nih, sales kita tetap 1.000. Tetap 1.000. Coba ya kita bikin ya. Sales kita 1.000. HPP kita naik nih, Mbak Riri, naik jadi 85. Jadi kita hanya untung 150. Lalu kita biaya operasinya
masih tetap 100. Kalau sudah tahu kita ada gangguan di atas, kita jangan 100 dong. Kita cuma 90 aja deh. Berarti kita akan menghasilkan berapa ini? 60. Tetap meleset. Tapi coba kalau kita tetap bertahan di 100. Berarti laba kita tinggal 50. Ya. Ya. Oke. Jadi penting nggak semua komponen di dalam bisnis kita berfungsi? Yang barusan dicontohkan Pak Gede Ngarsa, itu adalah fungsi dari divisi merchandising, yaitu mendapatkan barang dengan HPP yang rendah supaya gross margin-nya naik. Nah, berfungsi nggak ya? Jadi dia harus merencanakan pembelian. Kalau dia tidak rencanakan, tiba-tiba dia kaget, barangnya kosong. Lah barangnya kosong karena salah rencana. Persediaan barang dia nggak cukup, sehingga belum waktunya kita sudah kehabisan barang. Akibatnya dia terburu-buru harus cari barang lain yang ternyata HPP-nya naik, HPP-nya lebih tinggi. Maka melesetlah kita punya rencana bisnis. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, pentingnya fungsi manajemen. Kalau manajemen kita berfungsi di semua lini, di operation, di merchandising, di markom, di finance accounting, di HRD, maka kalau semuanya berfungsi, apa yang Anda rencanakan di dalam bisnis plan, kemungkinan besar semua under control, di bawah terkendali lah dalam bahasa singkatnya. Semuanya akan terkendali. Baik, ada lagi Mbak Riri? Termute tuh suaramu. Oke. Tadi tikus kata Pak Zaki. Pak Randi, Pak ada tips atau rumus dalam menentukan jumlah karyawan agar lebih efisien? Rumusnya sebenarnya kembali ke bisnis plan. Tadi ada bisnis plan, kembali ke sana Pak. Di dalam bisnis plan ini kan sudah ditetapkan, di dalam biaya operasi ini ada biaya karyawan, biaya listrik, telepon, air, kantong plastik, depresiasi, amortisasi, penyusutan, shrinkage, segala macam ada di situ. Transportasi, biaya bahan bakar, semua ada di situ Pak. Waktu Anda bikin bisnis plan, sebenarnya dia mau berapapun, Anda masukkan di situ, lalu lihat apakah laba atau ruginya yang di bawah, di bottom line, apakah itu sesuai keinginan Anda? Sesuai desire Anda, sesuai dengan intensi Anda. Intensi itu kan yang kita inginkan. Desire itu yang kita mau. Desire or intended. Waktu bikin ini, kan manajemen sudah ambil keputusan, Pak Randy. Ini loh bisnis plan saya. Setuju nggak? Ini rencana kita. Manajemen mengambil keputusan bersama orang-orangnya. Setuju. Kalau sudah setuju, tugas kita apa, Pak Randy? Mengeksekusi. Kalau Anda meleset, Anda harus introspeksi. Apakah, bukan Anda itu bukan Pak Randy, maksudnya manajemen harus introspeksi. Apakah Anda berfungsi? Manajemen Anda berfungsi atau tidak? Karena ukuran Anda berfungsi atau tidak, pada akhirnya, apakah Anda efektif sekaligus efisien? Anda boleh tidak efisien, tapi paling tidak Anda efektif. Kenapa? Pada akhirnya, yang kita ukur adalah Anda mencapai sasaran atau tidak. Kalau Anda ngomong sasaran atau tujuan, itu ukuran efektif atau tidak. Lalu kenapa saya meleset? Itulah kita bicara cara. Metode kita belum tepat. Manajemen kita ketika mengeksekusi ini belum tepat, sehingga kita lari dari rencana kita dalam mengelola biaya-biaya kita. Kita harus geset kan ketika sales tidak tercapai. Harus geset dong. Ini
margin kita aman nggak? Nih, sales kita bisa meleset. Margin kita aman nggak? Kalau sales kita meleset, margin kita tidak meleset, apakah masalah? Nggak masalah. Contoh nih, saya ambil contoh yang real satu nih. Saya meleset, Pak, sales-nya. Maka gross margin saya amankan. Gross margin saya tetap 200. Nggak bisa, Pak, terlalu berat. Oke, saya ganti. 190. Lalu, biaya saya bukan 100. Biaya saya hanya 80. Wah, nggak bisa, Pak. Oke, 90. Enak ya, dengan saya itu enak, tawar-menawar. Ruang, ini cuma simulasi kok, ruginya apa ya. 90, Pak, biayanya. Saya nggak bisa tekan ke 80. Yes, oke, 90. Maka kita akan menghasilkan 100. Ayo. Meskipun kita meleset di sales kita, tetapi gross margin kita bisa didorong 10, lalu biaya operasi kita tekan ke 90, maka hasil kita tetap itu disebut efektif. Nah, kok bisa, Pak? Sales-nya meleset? Bisa, asal Anda mau kerja keras menyelamatkan margin Anda. Anda mau kerja keras mengendalikan biaya Anda. Maka Anda tetap efektif. Nah, mudah-mudahan dengan contoh ini membantu pengertian Bapak Ibu. Ya. Asal Anda upayakan, asal semua divisi berfungsi, divisi operasi berfungsi, divisi MD berfungsi, Anda gesit, agile, menghadapi situasi, maka Anda tetap bisa laba sesuai yang Anda inginkan. Anda rencana 100, Anda tetap bisa 100 meskipun sales Anda tidak mencapai. Asal gross margin Anda mencapai dan biaya Anda terkendali, jangan foya-foya, maka Anda tetap bisa mencapai laba yang Anda inginkan. Saya sudah banyak melihat kasus nyata seperti ini. Ya, sales-nya meleset, margin dia tidak kurang, biaya dia rendah. Maka di angka bawahnya, dia tetap mengalahkan atau tetap melampaui apa yang dia rencanakan. Sudah sering saya lihat begitu. Bisa saja kita meleset di sales. Asal pengendalian komponen-komponen di bawahnya, HPP, gross margin, biaya, Anda tetap bisa saja laba sesuai harapan. Tetap bisa? Bisa. Itulah keseharian kita nantinya. Efektif, efisien. Dua kata yang paling penting di dalam pengendalian bisnis kita. Efektif bicara tentang tujuan, efisien bicara tentang cara menjalankan bisnis. Baik. Ada lagi, Mbak Riri? Habis? Mbak Riri termute lagi loh. Senang memute-kan diri dia. Oke, ada lagi. Ini kita memanfaatkan 5 menit terakhir. Baik. Bapak Ibu, silakan. Atau mau resume, atau mau melihat pooling. Nah, sudah ada tambah belum pooling kita nih? Pooling. Pooling baru 89% yang mengisi. Sebagian besar paham efektif dan efisien 85%. Kemudian yang dari yang paham tersebut mengatakan bisnis dia efisien 22%, efektif 33%, tidak tahu 22%, efektif dan efisien 23%. Ya. Jika bisnis Anda dikatakan sudah efektif dan atau efisien, apakah Anda sudah mengukur? 45% mengatakan saya punya alat ukurnya. Ya. Tidak punya, hanya kira-kira 43%, dan tidak tahu bisnisnya efektif atau efisien itu 13%. Berarti tidak melakukan pengukuran. Apakah Anda mempunyai laporan keuangan lengkap? 80% mengatakan iya,
tapi tidak sinkron dengan jawaban nomor 3 ya. Ada Ya. yang miss ini ya. Ada yang miss. Oke. Kalau dia betul bikin laporan keuangan, berarti nomor 3 80% juga akan menjawab, "Iya, saya punya alat ukurnya." Tapi yang jawab Iya. cuma 44% lah, kok aneh gitu ya. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Jaki. Iya. Pak Zaki, jika omset belum sesuai target, supaya efektif mengurangi biaya operasional. Nah, biaya operasional apa yang kira-kira nggak mempengaruhi kenyamanan bekerja, apalagi motong gaji karyawan? Kalau Anda balik lagi, ini tidak melulu hanya bikin target sales. Target sales bukan business plan. Ya, ini kesalahan terbesar yang terjadi bahkan di orang-orang yang kenal dekat dengan saya, mengira business plan itu adalah sales plan. Business plan bukan hanya sales plan. Ya, ini terpaksa saya harus bicarakan ini. Sales plan tidak sama dengan business plan. Tidak sama. Sales plan hanya punya satu komponen, yaitu sales. Padahal di dalam business plan kita punya komponen sales, kita punya komponen margin atau profit, dan kita punya biaya. Artinya, Pak Jaki, segala sesuatu sudah kita rencanakan sejak awal. Berapa sales yang mau dicapai, berapa margin yang harus ditetapkan, berapa biaya yang boleh dipakai. Itu, Pak. Selama Bapak beroperasi sesuai salesnya, sesuai marginnya, sesuai biayanya, maka kan tidak ada masalah, Pak. Kita baru masalah ketika kita tidak menyusun bisnis plan, mengira bahwa sales plan saja sudah cukup, disitulah kita pasti akan menghadapi masalah pengendalian bisnis kita. Bisnis kita tidak terkendali. Pernah dengar nggak? Orang yang tidak punya rencana. Anda punya rencana nggak? Dia bilang tidak. Salah. Dia punya rencana, yaitu rencana untuk apa tuh Mbak Riri? Punya rencana nggak? Punya. Dia punya rencana, yaitu rencana untuk fail. Dia punya rencana? Punya rencana untuk gagal. Barang siapa tidak merencanakan, apakah dia tidak punya rencana? Salah. Dia punya rencana untuk gagal. Oke ya, Bapak Ibu yang belum bikin bisnis plan, mantapkan bisnis plan. Saya tahu ada yang berkutat dengan, saya tahu loh ada yang berkutat dengan bisnis plan-nya. Jadi bisnis plan-nya sampai dengan hari ini dikutak-katik. Padahal makna dari bisnis plan adalah keputusan. Anda harus ambil keputusan. Anda mau sales Anda berapa, margin Anda berapa, biaya Anda berapa. Kalau Anda kutak-katik terus, kapan Anda kerjanya? Kapan Anda mengeksekusi rencana Anda? Kalau Anda kutak-katik terus, Anda bikin bisnis plan, berikutnya adalah eksekusi, lalu kita review. Apa yang salah di eksekusi kita. Makanya saya mengajak Bapak Ibu, benahi manajemen Anda supaya manajemen Anda berfungsi. Kalau dia berfungsi, mudah-mudahan eksekusinya bagus, hasilnya bagus. Ya. Kalau kita tidak mencapai, jangan menghibur diri. Yang Anda harus lakukan adalah review, lalu lihat mana yang kita belum cocok.
Tadi saya sudah kasih kan caranya. Hmm. Jangan-jangan sales kita ini meleset, tapi kita lambat bereaksi menyelamatkan gross margin. Lambat mengendalikan biaya. Ya. Karena hasil akhir di bawah, itu gara-gara komponen sales, gross margin, biaya. Anda gagal, maka melesetlah dia. Gitu. Udah lewat ya Mbak Riri ya? Sudah lewat. Oke. Enggak, masih ada 2, tapi apa mau diterusin atau disimpan, terserah. Kalau cepat, boleh. Oke. Sepertinya ini cepat. Coba. Saya pernah mendengar business mapping, Pak. Kira-kira apa nih? Dengan business plan bagaimana? Atau bikin dulu business plan, baru business mapping. Yang satunya lagi, ini 2 ya, 2 terakhir. Pak Gede bilang sales bisa tercapai, tapi marginnya sering nggak tercapai. Yang terjual hanya barang top item, marginnya tipis. Iya, kalau Anda tungguin aja, marginmu tidak berubah, Bapak. Anda masa berharap orang beli barang yang marginnya tinggi? Mana bisa begitu? Nggak bisa begitu, Pak. Sudah alami, meskipun barang-barang slow moving, Anda set marginnya tinggi, namanya juga slow moving. Dia bergerak enggak? Kalau dia tidak bergerak, tidak ada margin. Ulang ya, barang-barang yang pergerakannya lambat, kita set marginnya tinggi. Pertanyaannya, orang hanya beli yang fast moving. Lah, ya bener dong. Orang beli yang fast moving. Makanya dia jadi fast moving karena banyak dibeli. Sementara yang tadi, yang satunya lagi, kenapa dia slow moving? Karena sedikit yang beli. Jadi meskipun Anda taruh margin dia tinggi pun, selama dia tidak terjual, maka tidak menghasilkan margin. Ya, oke, itu. Tetapi Pak Gede Ngarsa, Anda tidak bisa tungguin. Anda bisa melakukan upaya untuk memperbaiki margin Anda. Ya, lakukan perbaikan. Pak Heri Susanto, saya bisa baca ini Mbak Riri. Saya pernah mendengar business mapping, Pak. Kira-kira dengan business plan bagaimana ya Pak? Waduh, nggak sinkron? Nggak sinkron. Nggak sinkron karena saya nggak nangkep. Maksud Anda ngomong bisnis proses mapping itu dalam rangka apa? Maaf ya, saya tidak bisa jawab karena out of topic juga sebenarnya. Oke, demikian Mbak Riri, kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu, cukup banyak pertanyaan ya. Mohon maaf kalau belum terjawab semua. Bisa lanjutlah di WA grup. Bahkan kita tidak melirik apa di YouTube kita. Pak Nano, Pak Joko bertanya bagaimana tanggapan Bapak dengan sebut quote, daripada berfokus kepada pengeluaran lebih baik berfokus membesarkan pemasukan. Betul banget. Pak Nyobadin bilang tiap mendengar materi ini selalu ada insight baru. Baik, terima kasih. Memang itu tujuannya Pak Nyobadin. Selebihnya tidak ada lagi di YouTube channel kita. Baik, Mbak Riri, kita boleh mengakhiri. Siapa yang mau foto? Sepertinya ada Pak Hendra. Pak Hendra Rusli, kita beri kehormatan untuk mengambil foto kita karena biasanya suka mendahului ketika saya mau ngambil foto. Jadi mendingan saya hari ini ngalah. Tiba-tiba udah difoto. Pak Hendra, silakan. Yuk teman-teman, baik Bapak Ibu. Buka dulu mic-nya, fotonya. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and